Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Profesor Dr. Desnita MSI, kemudian Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI. Perkenalkan, nama saya Nurwidi Anggraini, Donim 2517507 dengan program studi Magister Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Augmented Reality untuk Meningkatkan Keterampilan Abad 21 Siswa SMA. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kurikulum saat ini selalu mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman, namun belum sepenuhnya terlaksana baik di lapangan. Pengaplikasian di lapangannya sebaiknya seharusnya didukung dengan bahan ajar berbasis digital yang dinilai sesuai dengan keadaan peserta didik saat ini. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya era saat ini peserta didik sangat dekat dengan teknologi digital dan dalam kehidupan keseharian mereka. Pembelajaran abad 21 berupaya untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki wawasan yang luas serta mampu mempersiapkan generasi muda untuk masuk ke dalam realitas global. Kemudian di samping itu juga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu melakukan upaya untuk menjawab tantangan zaman dengan melakukan revisi kurikulum pendidikan. Namun perbaikan tersebut masih berkecimpung dalam persoalan yang bersifat instruksional semata. Contohnya pada pengembangan model dan pengembangan model pembelajaran, instruksi penilaian, dan pendekatan pembelajaran. Sementara itu, bahan ajar yang merupakan salah satu bagian paling penting, seringkali bahan ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan harus disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang mengacu pada standar kelulusan atau SKL. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 menerangkan bahwasanya kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, peraturan ini serta kebijakan kurikulum mereka secara menyeluruh memberikan landasan yang kuat bagi satuan pendidikan untuk mengaitkan dengan muatan pembelajaran serta potensi daerah untuk menambah wawasan peserta didik. Nah, hal ini perlu kita lakukan perancangan agar relate dan dekat dengan keseharian peserta didik. Adanya pembelajaran yang berpotensi daerah yang dikenal dengan Education Park atau EduPark adalah salah satu lokasi taman alam atau buatan yang dirancang untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang merumuskan prinsip, memahami konsep, serta memahami pembelajaran. Nah, Indonesia seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah wilayah yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau dari Sabah hingga Merauke. Pulau-pulau yang terbentang memungkinkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tujuan wisata yang sangat diminati. Sehingga tidak hanya menarik dari segi keindahannya saja, namun juga mengandung informasi-informasi edukasi yang patut untuk dikenalkan kepada peserta didik. Salah satunya adalah potensi wisata terbaru yang cukup diminati adalah Cambai Hills. Cambai Hills ini berlokasi di Alahan Panjang pada kawasan Bukit Cambai. Cambai Hills ini adalah salah satu destinasi wisata alam yang paling memukau di Sumatera Barat yang terletak di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Cambai Hills Alahan Panjang menawarkan pemandangan alam yang luar biasa dan udara yang sangat sejuk. Wisata ini semakin populer di kalangan wisatawan lokal maupun internasional, sedangkan dengan ketinggian tersebut menjadikan Cambai Hills sebagai penginapan tertinggi di Alahan Panjang dengan pemandangan yang disajikan cukup memukau. Yang tidak hanya panorama yang spektakuler, dinginnya Alahan Panjang juga akan semakin terasa ketika kita berada di kawasan ini.
Kemudian di samping itu juga, kawasan ini juga menyediakan beberapa spot foto dengan posisi yang cukup tinggi yang tentunya sangat menarik perhatian pengunjung. Pada bagian ini saya akan meneliti bagaimana pembelajaran fisika yang merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam mempelajari lingkungan untuk mengamati, menentukan, dan memahami lingkungan sekitar. Fisika merupakan cakupan ilmu yang bersifat empiris, yaitu berkajian dengan hal-hal yang terjangkau oleh pengamatan manusia. Dan hal ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 tentang standar proses pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 pada pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran sebaiknya dilaksanakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang pada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas mereka. Hasil penelitian pendahuluan saya yang berkaitan dengan proses pembelajaran fisika, saya lakukan di 3 sekolah yang berada lokasinya cukup dekat dengan Campai Hills, yaitunya di MAN 3 Solo, kemudian SMA Negeri 1 Lembah Gumanti, dan SMA 1 Kubung. Dari hasil penelitian menunjukkan hasil bahwasanya pendidik memanfaatkan bahan hajar non cetak dengan presentasi 56,25% dengan kategori cukup. Kemudian pada aspek pendidik membuat bahan ajar non cetak dengan hasil 38,02% dengan kategori sangat tidak cukup. Kemudian pendidik mengaplikasikan pembelajaran berbasis digital di sekolah dengan presentasi 37,7% dengan presentasi sangat tidak cukup. Presentasi ini ditunjukkan dengan hasil yang demikian setelah saya mereview beberapa sumber. Kemudian analisis peserta didik dalam proses pembelajaran meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, pengetahuan awal, dan gaya belajar peserta didik yang masih masuk ke dalam kategori cukup. Kemudian peserta didik lebih banyak memiliki gaya belajar yang berbasis digital dan teknologi yang sepenuhnya belum terrealisasi. Sementara itu, sumber belajar peserta didik berkategori tidak bagus karena peserta didik menggunakan sumber belajar berupa bahan ajar cetak saja dan bahan ajar mencetak, namun belum sepenuhnya dapat diintegrasikan dengan potensi daerah seperti Edupar ini. Secara keseluruhan, peserta didik telah menggunakan Android dan sebagian telah memiliki komputer atau laptop di sekolah mereka, dan juga telah terdapat labor komputer di setiap sekolah yang saya teliti. Dan juga selain itu juga peserta didik mengunjungi tempat wisata, namun kunjungan tersebut hanya sebatas untuk bermain, berwisata, berfoto, dan dengan teman dan keluarga. Seharusnya taman wisata ini dapat dijadikan sebagai educational park atau edupart dalam pembelajaran fisika. Edupart yang sebagaimana dianggap sebagai sebuah taman edukasi mampu menciptakan nilai pembelajaran bagi peserta didik. Kemudian Edupart memiliki banyak konsep fisika yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kenyataan ini yang menjadikan Edupart sebagai sumber belajar fisika yang belum dimanfaatkan secara menyeluruh, sehingga standar kompetensi kelulusan peserta didik belum mencapai hasil yang maksimum dalam pembelajaran fisika. Pada aspek pengetahuan, peserta didik mendapatkan hasil 34,7% dengan kategori sangat tidak baik. Peserta didik seharusnya menguasai kompetensi pengetahuan dengan baik, namun kompetensi pengetahuan tergolong sangat tidak baik. Maka kita perlukan untuk mengasah kemampuan peserta didik di bidang kompetensi tersebut. Oleh sebab itu, pemanfaatan Edupart sebagai sumber belajar fisika diharapkan dapat mengatasi permasalahan kompetensi pengetahuan peserta didik. Pembelajaran fisika selama ini belum menerapkan secara maksimal pendekatan saintifik. Umumnya, pembelajaran dilakukan di dalam kelas atau di laboratorium. Selebihnya, pembelajaran yang sistematis hanya menganalisis konsep dengan pembelajaran konvensional. Kemudian analisis materi pada Edupart Campai Hills ini dilakukan pada semua wahana permainan yang terdapat pada objek wisata Campai Hills seperti elektromagnetik, tekanan, bidang miring, gaya, hukum Newton 1, 2, dan 3, usaha dan energi, alat optik dan kalor. Nah, oleh karena itu salah satu untuk menjawab tantangan zaman ini berupa bahan ajar non cetak, berupa media pembelajaran augmented reality Edupart dengan pendekatan saintifik berdasarkan destinasi wisata Campai Hills.
Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu yaitunya perlu mengembangkan bahan ajar berupa digital dalam abad 21 ini berupa bahan ajar non cetak seperti media pembelajaran EduPort, augmented reality EduPort Fisika berdasarkan destinasi wisata Cambe Hills. Hal ini diharapkan nanti mampu untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran fisika. Adanya media pembelajaran augmented reality EduPort Fisika ini, peserta didik dituntut untuk dapat menganalisa materi dalam media pembelajaran augmented reality, di mana salah satu fungsinya adalah dapat dipelajari secara mandiri. Selain itu juga mampu untuk menganalisis suatu masalah yang diberikan dalam media pembelajaran augmented reality adalah dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian dianalisis dan dicari solusinya di berbagai permasalahan yang ada. Untuk identifikasi masalah pada penelitian saya ini, abad 21 membawa pengaruh terhadap pendidikan dan menuntut untuk mengembangkan pembelajaran berbasis digital teknologi, namun pendidik dan peserta didik belum memanfaatkan pembelajaran berbasis digital. Pendidik dan peserta didik belum memanfaatkan sepenuhnya EduPort Cambe Hills sebagai sumber belajar dalam pembelajaran fisika. Kemudian pendidik belum pernah membuat bahan ajar berupa non cetak sehingga pentingnya pengembangan media pembelajaran augmented reality EduPort Fisika dengan pendekatan saintifik berdasarkan destinasi wisata Cambe Hills. Pada rumusan masalah di sini dijelaskan apakah media pembelajaran augmented reality EduPort Fisika dengan pendekatan saintifik berdasarkan destinasi wisata Cambe Hills memiliki kriteria valid. Kemudian apakah media pembelajaran augmented reality EduPort Fisika dengan pendekatan saintifik berdasarkan destinasi wisata Cambe Hills memiliki kriteria praktis. Kemudian apakah augmented reality EduPort Fisika dengan pendekatan saintifik berdasarkan destinasi wisata Cambe Hills memiliki kriteria efektif pada kompetensi pengetahuan peserta didik. Tujuan dilakukannya pengembangan ini adalah untuk mengetahui untuk media pembelajaran augmented reality EduPort Fisika dengan pendekatan saintifik memiliki kriteria valid, kemudian memiliki kriteria praktis, memiliki kriteria efektif pada kompetensi pengetahuan peserta didik. Pada bagian landasan teori dijelaskan bahwa fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dan memerlukan kemampuan visualisasi tinggi. Banyak konsep fisika seperti gelombang, listrik magnet, kemudian mekanika yang sulit dipahami siswa karena tidak dapat diamati secara langsung di kehidupan sehari-hari. Dari hasil penelitian dari Redis dan Kuo pada 2015 menunjukkan bahwa rendahnya minat belajar dan prestasi belajar fisika siswa disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang masih konvensional, kurang interaktif, dan minimnya penggunaan media pembelajaran yang kontekstual. Sedangkan keterampilan abad 21 terdiri dari 4C, critical thinking and problem solving, kemudian communication, collaboration, dan creativity and innovation. Teknologi augmented reality dalam pembelajaran adalah teknologi yang menggabungkan bagaimana objek virtual 2 atau 3 dimensi ke dalam lingkungan yang nyata secara real time. Beberapa keunggulan yang dapat dilihat dari AR ini adalah mampu memvisualisasikan konsep abstrak seperti medan listrik, gelombang, dan elektromagnetik. Memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan imersif, kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, kemudian memfasilitasi konstruksi pengetahuan melalui eksploitasi mandiri. Berikutnya EduPort. EduPort adalah ruang atau taman yang pendidikan yang menyediakan berbagai wahana, aktivitas, dan fasilitas yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran secara interaktif. Dalam hal ini, kita akan mencoba untuk mencari hubungan antara AR dengan keterampilan abad 21. AR dinilai cukup untuk dinilai mampu untuk meningkatkan critical thinking siswa atau berpikir kritis siswa, yaitu dengan menganalisis hubungan antara objek virtual dengan fenomena yang nyata. Kemudian pada bagian kreativitas, pada bagian ini siswa merancang eksperimen atau membuat suatu simulasi sendiri dalam lingkungan AR.
Kemudian collaboration. Di dalam collaboration ini, siswa bekerja sama dalam kelompok menggunakan aplikasi AR yang multi-user, artinya bisa digunakan oleh banyak orang. Communication. Dalam hal ini, siswa untuk menjelaskan hasil pengamatan fenomena fisika kepada teman melalui visualisasi AR ini. Metode penelitian, yang saya gunakan dalam, penelitian ini adalah menggunakan pengembangan, eee, model pengembangan Bloom yang merupakan salah satu model pengembangan educational design research yang educational design research ini merupakan analisis yang sistematis, desain, dan evaluasi intervensi pendidikan. Tujuannya adalah untuk sebagai studi pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan solusi berbasis penelitian masalah yang kompleks dalam praktek pendidikan. Kemudian juga EDR ini sebagai studi validasi, yaitu pengembangan atau validasi teori dan studi pendidikan, seperti proses pembelajaran. Pengembangan Bloom ini terdiri dari 3 fase, yaitu preliminary research atau tahap pendahuluan, di mana di sini dilakukan analisis pendidik, yaitu identifikasi pendidik, pengembangan peserta didik, kemudian kebutuhan, SKL atau standar kelulusan, kemudian yang dianalisis adalah analisis peserta didik dan analisis materi pembelajaran. Di fase yang kedua yang dilakukan adalah prototype fase atau tahap perancangan. Dalam hal ini dilakukan tahap perancangan terhadap media pembelajaran yang akan dibuat. Kemudian assessment fase. Pada tahap assessment fase atau pada tahap penilaian ini dilakukan semi evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi sudah sesuai dengan yang diinginkan serta mengajukan rekomendasi pengembangan. Model Bloom ini saya pilih karena sesuai dengan karakteristik yang akan dihadapi di lapangan nanti. Karena kelebihan dari model pengembangan Bloom ini diantaranya lebih tepat digunakan untuk penelitian yang menghasilkan produk dalam bentuk perangkat pembelajaran, model dan media atau bahan ajar. Kemudian juga Bloom ini uraiannya lengkap dan sistematis serta sebelum diuji cobakan, produk yang dikembangkan direvisi sendiri, kemudian dikonsultasikan kepada para ahli, kemudian divalidasi terlebih dahulu oleh ahli, baru setelah itu disebarkan. Kemudian dengan adanya evaluasi dalam kelompok kecil dan kemudian juga ada evaluasi dalam kelompok besar. Baik, demikianlah presentasi proposal penelitian tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Augmented Reality AR untuk meningkatkan keterampilan abad 21 siswa SMA. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.